Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Sebelum saya memulai kajian di malam hari ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ibu-ibu dan bapak-bapak pernah nggak bermimpi ya untuk tidak punya masalah dalam hidup? Ada mimpi seperti ini? Nah, kalau bahasa Indonesia itu ada namanya mimpi siang bolong. Sesuatu yang tidak akan mungkin kita dapatkan. Kenapa saya katakan ini merupakan sesuatu khayalan yang tidak akan mungkin didapatkan oleh seseorang? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mereka berkata Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah di jalan Allah. Nah, sebelum dia meninggal, malaikat akan mendatanginya. Dan malaikat tersebut akan berkata kepadanya, jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Dan berilah kabar gembira kepada mereka, ya, yang mana mereka akan mendapatkan surga, yang dalam surga itu mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ya, jadi semua keinginan-keinginan kita, ingin nggak punya masalah, ingin tidak diuji, ingin tidak dicoba, itu hanya ada di surga. Tok tempatnya. Di dunia ini mimpi. Tidak akan mungkin seseorang tidak akan punya masalah. Tidak akan mungkin seseorang tidak akan punya ujian. Setiap orang pasti akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih orang-orang yang beriman. Ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan beranggapan ini saya sudah mulai istiqomah. Saya sudah mulai menjaga sholat 5 waktu saya. Saya sudah mulai rajin baca Quran. Saya sudah mulai memakai hijab. Ya, saya sudah mulai menjauhi hal-hal diharamkan oleh Allah. Ya, maka saya akan selamat dari ujian. Enggak. Ya, semakin kita kuat imannya, semakin dicoba dan diuji oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, di mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang paling jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya ketika diuji dan dicoba oleh Allah Rabbul Alamin. Hasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan keimanan? Saya orang yang beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, saya cinta dengan Islam, saya cinta dengan Allah, saya cinta dengan Rasul. Nah, pengakuan iman kita ini akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita yang jujur dengan keimanannya dan siapa pula di antara kita yang bohong dengan keimanannya. Maka orang-orang yang beriman semakin diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin mendekatkan dirinya dengan Allah.
Iya, ketika dia diuji oleh Allah, dia akan sering beristighfar kepada Allah. Ketika dia dicoba oleh Allah, dia akan mengintrospeksi diri. Dia tidak akan mencari yang pertama kali siapa yang jadi sebab masalah ini. Siapa kambing hitamnya, tidak. Orang beriman ketika diuji oleh Allah, dia akan introspeksi dirinya. Bapak dan Ibu-ibu, manusia yang pertama kali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Dengan apa beliau diuji? Diturunkan oleh Allah dari tempat yang paling nikmat di dalam surga ke tempat yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ya. Apa kesalahan Nabi Adam? Nabi Adam beliau makan buah yang ada dalam surga. Itu pun karena rayuan istrinya beliau. Iya, digoda terus oleh syaitan, digoda terus oleh iblis. Nah, ketika Nabi Adam keluar diturunkan dari surga, beliau tidak mengatakan, ya Allah ini istri saya nih gara-gara ya Allah. Ya Allah ini iblis menggoda saya. Allah tidak. Tapi Nabi Adam mengucapkan sebuah doa yang doanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Subhanallah. Seorang nabi, yang malaikat diperintahkan oleh Allah sujud kepadanya. Yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki bahkan oleh nabi yang lainnya. Nabi Adam alaihissalam. Tapi ketika diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, justru beliau mengaku, saya ini orang yang zalim. Saya orang yang berbuat dosa, saya orang yang berbuat maksiat. Dalam keadaan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beliau telah bertaubat dari apa yang beliau lakukan. Dan Allah telah terima taubatnya beliau. Nah, sementara kita ketika diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari mulut kita bukan kita mengatakan saya telah menzalimi diri saya. Saya telah berbuat kesalahan, saya telah berbuat kekeliruan. Tapi terkadang yang terbesit dalam hati kita, Allah enggak adil saya. Saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah berbuat ketaatan. Kenapa saya diuji seperti ini? Subhanallah. Ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada kesalahan iman dalam hati kita. Ada salah dalam kita beribadah kepada Allah. Ada keliru cara kita mengenal Allah Rabbul Alamin. Demikian juga Nabi Yunus alaihissalam. Rasulullah pernah berkata dalam sebuah hadis beliau, man qala ana afdal min Yunus ibn Matta faqad kadzib. Barang siapa yang mengatakan saya ini lebih mulia daripada Yunus ibn Matta, maka sungguh dia telah berbuat kesalahan. Kita bisa melihat dari hadis yang saya sampaikan ini bagaimana mulianya Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau diuji dan dicoba oleh Allah, masuk ke dalam perut ikan. Masuk dalam perut ikan. Apa doa yang Allah abadikan yang keluar dari mulut Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya dirimu ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi. Rasul berkata seperti hadis yang saya sampaikan. Ketika diuji oleh Allah, beliau berkata, saya termasuk dari orang-orang yang zalim. Inilah yang diharapkan dari setiap muslim dan setiap muslimah. Ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa lari dari ujian tersebut. Kalau ingin lari dari ujian dengan cara bunuh diri, apakah selesai masalahnya? Kita akan berpindah dari masalah yang besar ke masalah yang lebih besar dalam kubur. Makanya orang-orang yang beriman di sana ada tips-tips yang ditawarkan dalam syariat agar bagaimana kita bisa tersenyum ketika diuji oleh Allah. Kita bisa tidak hanya bersabar, tapi kita ridho ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, saya ingin bertanya juga, siapa manusia yang paling bahagia di muka bumi ini? Bahagia dari sisi hati, jiwa, ketenangan hati, ketenangan jiwa, siapa? Rasulullah SAW. Pertanyaan yang kedua, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Rasul juga.
Jadi ini kan seperti sesuatu yang sifatnya kontradiksi. Rasulullah orang yang paling bahagia di muka bumi ini, dan juga beliau orang yang paling berat ujiannya. Apa kata Rasulullah SAW? Asyaddun nas bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, yang kemudian yang semisal dengannya, dan kemudian yang semisal dengannya. Jadi nggak mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini malam ini ujian kita lebih besar daripada ujian Nabi, nggak mungkin. Itu mustahil hukumnya. Kalau ujian kita melebihi daripada ujiannya Rasul, kita lebih mulia daripada Rasul. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau dia punya iman yang kuat, maka besar pula ujian yang dia dapatkan. Tapi kalau ujiannya itu lemah atau imannya itu lemah, maka apa? Ujian yang diberikan juga sekadar dengan keimannya. Cuman yang jadi masalah, Nabi nggak pernah galau. Nabi nggak pernah bersuudzon kepada Allah. Nabi justru beliau selalu hidup beliau dalam keadaan bahagia. Pernah suatu hari, bapak dan ibu-ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar bin Khattab menangis. Kenapa beliau menangis? Beliau melihat ada bekas pelepah kurma di pundaknya Rasulullah. Dan di rumah Rasulullah hanya ada periuk-periuk yang sangat sederhana dan makanan yang sangat sedikit. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, anta Rasulullah. Engkau tinggal tempat seperti ini, makan engkau seperti ini. Sementara Rum dan Persia, raja-rajanya hidup dalam keadaan kemewahan." Ini berat loh Bapak dan Ibu. Kita dibanding-bandingkan dunia kita dengan dunia orang lain, kita cepat emosi kan? Betul nggak? Benar nggak? Saya sebutkan contoh nih, sedikit keluar. Ini ada dua orang yang melaporkan kepada kita. Satu, Pak, Ibu, Tuan, Puan, si Fulan, saya dengar dia sekarang Masya Allah hafalan Qurannya sudah 15 juz. Iya, terus sudah pintar bahasa Arab. Terus saya dengar lagi dia bangun masjid. Ini satu berita. Berita yang kedua, orang yang dia pesaing kita dalam bisnis. Si Fulan itu, dia sudah punya cabang, bisnisnya sudah 50 cabang. Karyawannya sudah 1000 karyawan. Mobilnya berderet di rumahnya. Kira-kira mana yang membuat kita lebih emosi dan marah? Pertama atau yang kedua? Kedua, alhamdulillah jujur. Betul nggak? Yang kedua cepat lebih buat kita emosi kan? Apalagi itu pesaingnya kita, apalagi mungkin dia pernah jadi mantan karyawan kita. Pasti kita akan lebih cepat emosi. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW ketika dibanding-bandingkan kehidupan beliau dengan orang-orang kafir dengan segala kemewahannya, Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, hal tarda lahumud dunya wa lana al-akhirah." Ya Umar, apakah engkau rela dan ridha Allah memberikan kepada kita akhirat dan memberikan kepada mereka dunia? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, apa urusan saya dengan dunia mereka? Dalam keadaan di rumah Rasulullah terkadang tidak ada makan yang beliau makan berbulan-bulan kecuali hanya kurma dan air putih saja. Nah, konsep inilah yang ingin kita ciptakan dalam kehidupan kita para hadirin dan hadirat. Ya, ketika kita diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan menjadi orang yang kokoh. Kita masih menjadi seorang muslim dan seorang muslimah yang selalu berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, dari sekian banyak ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, ada ujian sakit fisik, ada ujian kekurangan harta, ada ujian hilang apa yang kita cintai, ada ujian dikhianati oleh orang yang paling terdekat dengan kita. Di antara 4 ujian ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, mana yang paling berat? Sakit,
hilang harta, kurang harta, atau dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengan kita? Mana yang lebih sakit? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Keempat ya. Dikhianati oleh suami, sakit gak ibu? Sakit sekali. Iya. Dikhianati oleh teman dekat kita, sakit atau enggak? Sakit. Iya, nah karena memang semuanya sepakat poin yang keempat ini hal yang paling sakit kita hadapi dalam hidup kita, maka poin yang keempat ini akan menjadi pembahasan kita. Bagaimana agar kita bersabar dari gangguan manusia. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menulis satu kitab dengan judul Qaidatus Sabri. Kaidah bersabar dari gangguan manusia. Sampai-sampai beliau berkata, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, an-nau'u tsani, jenis yang kedua kata beliau, ma yahsulu lahu bi fi'lin nas. Apa yang dilakukan oleh manusia mengganggu dari hartanya, dari kehormatannya ataukah jiwanya, maka ini sesuatu perkara yang sangat sulit seseorang untuk bersabar. Sangat sulit sekali. Iya, manusia itu akan condong dan cenderung untuk membalas kejelekan yang dibuat oleh manusia kepadanya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan hanya para nabi dan orang-orang yang siddiq yang mampu melewati ujian ini. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina oleh orang-orang munafik pada waktu itu, dan juga ada yang terlibat salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Mistah ibnu Utsatsah. Mistah ibnu Utsatsah. Mistah ibnu Utsatsah ini adalah kerabat dekatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau termasuk sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan beliau ditanggung biaya hidupnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala mensucikan Aisyah radhiyallahu taala dari langit ketujuh, kalau Aisyah tidak berbuat zina, ya, seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau juga seorang manusia. Ya, sampai-sampai beliau berkata, "Wallahi, demi Allah aku tidak akan pernah lagi menginfakkan hartaku kepada Mistah ibnu Utsatsah. Apa yang telah dia tuduhkan kepada putri saya." Itu berat buat seorang Abu Bakar Siddiq. Berat sekali. Ya, ini darah daging beliau. Ya, beliau didik dari kecil. Dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian dituduh oleh kerabat dekatnya yang beliau tanggung biaya hidupnya, putri beliau sebagai seorang penzina. Mungkin kalau yang menuduh orang-orang munafikin, dia itu tidak terlalu berat buat seorang Abu Bakar Siddiq. Tapi ini kenapa keluarga saya sendiri yang menuduh putri saya? Ya, akhirnya beliau berkata, demi Allah aku tidak akan pernah lagi menginfakkan hartaku kepada dia. Apa yang telah dituduhkan kepada putri saya. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak juga akan melakukan demikian kan? Betul nggak? Hah? Anak perempuan kita, anak solehah yang kita jaga dituduh berzina. Ini berat sekali nih ibu-ibu. Kalau dia tempeleng kita, dia pukul kita, ditendang, kita sakitnya cuma sebentar. Tapi ini putri kita sendiri dituduh berbuat zina oleh orang yang kita selalu berbuat baik kepada dia. Itu manusiawi. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang lebih baik daripada itu semuanya. Allah menurunkan ayat menegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan tidak pantas bagi orang-orang yang memiliki kemuliaan dan memiliki kelapangan rezeki
untuk tidak memberikan hartanya kepada kerabat dekatnya, kepada orang miskin, kepada muhajirin di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk dia memberikan maaf. Ya, kemudian Allah menawarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Alla tuhibbun, tidaklah engkau mencintai Allah mengampuni dosamu, wahai Abu Bakar As-Siddiq." Setelah mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, beliau berkata, "Wallahi, pengampunan Allah lebih aku cintai daripada cuman sekedar aku mempertahankan egoku." Ya, sehingga semenjak itu beliau memberikan bantuan kembali kepada Mistah ibn Utsatsah yang sebelumnya beliau sebagai seorang manusia berat sekali karena telah digores hati beliau, dikhianati apa yang menjadi sesuatu hal yang paling berharga dalam hidupnya, putri yang beliau punya tadi. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Silahkan seseorang itu menguapkan emosinya ketika dia punya masalah. Tetapi ingat, ya, apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada cuman kita mempertahankan emosi kita yang sesaat ini yang terkadang tidak memberikan apapun kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memberikan kepada kita beberapa tips agar kita bisa seperti seorang Abu Bakar Siddiq. Ketika punya masalah dengan seseorang, dikhianati oleh seseorang, dizalimi oleh seseorang, kita bisa bersikap dengan sikap yang bijak. Ya, dengan itu kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ayashhada anna Allah Subhanahu wa taala khaliqa af'alal ibad. Kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan hamba. Ya, apa saja yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Ketika ada orang yang menzalimi kita, ketika ada orang yang berkhianat kepada kita, ketika ada orang yang menghibahi kita, ya, kita pertama kali yang kita lihat bukan perbuatannya dia, tetapi yang pertama kali kita lihat ini merupakan takdir atau ini merupakan ciptaan yang Allah ciptakan kepadanya untuk kita. Jelas? Ini yang pertama harus kita yakini. Nah, ketika kita memandang dengan pandangan ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan kepada si fulan tersebut, dia menzalimi kita, ya, maka ini akan membuat kita akan lebih tenang. Ini berarti takdirnya Allah yang Allah takdirkan kepada saya. Dan segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah pasti ada baiknya. Yang sekarang itu mungkin pahit buat saya, tapi ada hikmah di balik itu semuanya. Jelas para hadirin? Saya ulangi kembali. Ketika si fulan menzalimi kita, ketika si A mengkhianati kita, ketika si fulan menghibahi kita, itu kehendaknya Allah atau tidak? Kehendaknya Allah. Itu ciptaan Allah atau tidak? Ciptaan Allah. Ya, nah ketika kita menyadari itu ciptaan Allah, itu takdirnya yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, maka ini akan membuat kita tenang. Jadi jangan hanya pertama kali kita lihat perbuatan dia kepada kita. Kalau kita hanya melihat perbuatan dia kepada kita semata-mata, maka disitulah akan membuat kita emosi, akan membuat kita ingin membalas yang lebih besar dari apa yang dia lakukan kepada kita. Kita akan melakukan kezaliman yang setimpal atau mungkin lebih besar daripada itu kepada kita. Maka ini akan menghancurkan diri kita. Tapi ketika kita menyadari ini merupakan takdir yang Allah takdirkan kepada kita melalui dia, sehingga membuat kita tenang. Jelas ya? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita membahas masalah takdir, takdirnya Allah itu ada dua. Ya, supaya lebih jelas apa yang saya maksudkan tadi. Yang pertama, iradatul kauniyah. Yang kedua, iradah asyariyah. Apa itu iradatul kauniyah? Iradah kauniyah, segala sesuatu
yang terjadi di muka bumi ini. Apakah itu dicintai oleh Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah? Itu semua atas kehendaknya Allah. Adanya Fir'aun. Ada nggak Fir'aun? Ada nggak Abu Lahab? Ada nggak Abu Jahal? Ada nggaknya orang-orang Yahud, Netanyahu yang membantai saudara kita muslimin? Ada. Dan itu semuanya apa? Ciptaan Allah. Itu semua apa? Kehendaknya Allah. Taib, ini namanya iradah al-kauniyah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apakah itu dicintai oleh Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah? Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, kenapa Allah menciptakannya? Ya, Allah menciptakan itu sebagai ujian kepada manusia. Sebagai cobaan kepada manusia. Dari makhluk-makhluk yang bejat yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini. Taib. Yang kedua, iradatul kauniyah. Iradah kauniyah adalah segala sesuatu perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini termasuk iradatul kauniyah atau iradah syariah. Kauniyah dan syariah. Ada enggak Rasulullah? Ada. Allah cinta enggak dengan Rasulullah? Cinta. Berarti diutusnya Rasulullah, di situ ada iradatul kauniyah dan ada iradah syariah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sesuatu apa yang Allah cintai tersebut, bukan berarti Allah tidak mampu. Ya, tetapi Allah fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jelas? Allah menginginkan enggak Fir'aun itu supaya dia masuk Islam? Menginginkan nggak supaya Fir'aun itu beriman? Allah inginkan supaya Fir'aun itu beriman. Buktinya apa? Allah utus kepadanya Musa. Tetapi secara iradah kauniyah, secara iradah kauniyah Allah tidak menjadikan Fir'aun itu beriman. Tetapi secara keinginan Allah menginginkan supaya Fir'aun itu beriman. Ya, dan kemudian Allah tidak menjadikan Fir'aun itu beriman, itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, pembahasan takdir itu bukan hanya pembahasan yang sifatnya adalah tekstual yang ada dalam buku, sekadar teori yang kita ketahui. Tapi pembahasan takdir itu kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa contohnya? Misalnya begini. Ada orang yang berbuat dosa, ada orang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat kesalahan. Seorang mukmin itu nggak boleh berlebihan, ya, dan juga tidak boleh menyepelekan. Misalnya ada orang berbuat zina, kemudian dia mengatakan dia kan makhluk Allah juga, jangan kamu salah-salahkan dia. Ya, ini namanya apa? Bermudah-mudahan. Atau ketika ada orang yang berzina, seakan-akan sudah tidak ada lagi pintu kebaikan untuk dirinya, dicaci maki, dicela, dilaknat. Gak ada seakan-akan lagi kebaikan untuk dirinya. Ini juga apa? Salah. Dan kesalahan ini para hadirin dan hadirat, diantaranya karena dia tidak paham tentang permasalahan takdir, iradatul kauniyah dan iradah asyariyah tadi. Tetapi ketika dia memahami takdir secara iradah kauniyah dan secara iradah syariah, dan kemudian dia praktekkan dalam kehidupannya, dia akan menjadi seorang mukmin yang selalu bersifat di tengah-tengah. Baik. Ketika kita melihat orang yang berzina, ketika kita mendengar ada orang berzina, atau orang yang berbuat kesalahan, atau orang yang menzalimi kita, dari sisi iradatul kauniyah, ini merupakan takdir yang Allah takdirkan kepadanya, sehingga ada rasa iba kita dengan dia, ada rasa sayang kita dengan dia. Kalau Allah tidak takdirkan kepadanya, dia tidak akan melakukan perbuatan ini. Tapi karena itu merupakan takdir yang Allah takdirkan kepada dia, ada rasa kita apa? Iba dengan dia untuk kita perbaiki dia. Tapi tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita harus melihat dari sisi iradatul syariah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan zina. Allah tidak menyukai perbuatan zalim, tapi dia berbuat kezaliman, dia berbuat zina, sehingga ada rasa benci kita sama dia. Ada rasa tidak suka kita dengan dia. Kenapa kamu melanggar peraturan Allah?
Kenapa kamu membuat hal yang diharamkan oleh Allah? Tapi bencinya harus disertai dengan apa tadi? Iradatul kauniyah. Supaya kita berada di tengah-tengah dalam bersikap. Tidak bermudah-mudahan tadi, dan juga tidak berlebihan. Datang seorang laki-laki, pemuda, menjumpai Nabi Muhammad SAW. Dan pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, izinkan kepada saya berzina." Minta zina kepada Nabi SAW. Ini kan luar biasa kan? Sahabat Rasulullah kadang-kadang ingin bertanya sesuatu kepada Nabi, saking wibawanya Rasulullah. Mereka gak berani langsung bertanya kepada Nabi, gak berani direct langsung ke Nabi. Mereka lewat seseorang, tolong tanya nih kepada Nabi. Karena wibawa yang dimiliki oleh Rasulullah. Ini tiba-tiba datang minta zina sama Nabi. Sehingga para sahabat kaget. Apa-apaan ini? Kok kamu minta zina di depan Rasulullah SAW? Kemudian kata Nabi SAW, dekatkan dia dengan saya. Bukan diusir oleh Rasulullah. Kalau kita mungkin di majelis kita, jangankan orang minta zina, mungkin duduknya nggak beres, ayo keluar, kan begitu. Tapi subhanallah, di majelisnya Rasulullah SAW, Rasulullah katakan, dudukkan dia di samping saya, kemarikan dia, duduk samping Rasulullah. Rasulullah bertanya kepadanya, wahai fulan, bagaimana kalau seandainya ibumu, saudara perempuanmu, bibimu dizinai oleh laki-laki yang lain, apakah kamu mau? Dia berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak rela ibuku, saudara perempuanku, bibiku dizinai. Kemudian kata Nabi, kalau engkau tidak rela saudara perempuanmu, bibimu, ibumu dizinai, maka orang lain juga gak rela ibu dan saudara perempuannya dizinai seperti engkau. Kemudian Rasulullah berkata, ya Allah, jagalah kemaluannya, bersihkanlah hatinya. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, tidak ada dosa yang paling aku benci setelah hari ini melebihi daripada dosa zina. Antum melihat bagaimana sikap Nabi kita Muhammad SAW menghadapi orang yang berbuat dosa. Maka ketika antum punya anak, bapak-bapak dan ibu punya anak yang mungkin nakal dan lain sebagainya, ya bersikaplah dengan sikap bijak. Ya, dengan memahami takdir yang saya sebutkan tadi. Di satu sisi kita benci, tapi dari satu sisi ini merupakan takdir yang Allah telah takdirkan kepadanya, sehingga ada rasa iba kita dengannya untuk memperbaiki dirinya. Dan itu thariqah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang minta zina, akhirnya zina menjadi dosa yang paling dia benci. Nah, di sini saya sebutkan tadi Bapak dan Ibu-ibu, pembahasan takdir itu bukan pembahasan teori semata yang tertera dalam kitab-kitab, tapi pembahasan takdir itu kembali bagaimana cara kita menghadapi kehidupan ini agar kita bisa lebih tenang. Dan terkhusus dengan pembahasan yang sedang kita bahas tadi, ketika kita sedang diuji oleh Allah, dicoba dengan dizolimi oleh seseorang, kita tidak melihat perbuatan dia semata-mata, tapi kita lihat itu merupakan ciptaan yang Allah ciptakan kepadanya untuk kita. Ini akan membuat kita tenang. Jelas ya? Disitulah kita praktek apa yang telah kita dengar dari sekolah kita kecil dulu, dari SD, SMP dan seterusnya. Beriman kepada takdir yang baik dan juga beriman kepada takdir yang jelek. Ya, jadi jangan hanya ya bersyukur, mengucapkan alhamdulillah ketika dapat nikmat. Ketika diuji oleh Allah, kita lupa dengan Allah. Iya, seakan-akan semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita hilang semuanya dengan sekali diuji oleh Allah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayashhadu dzunubahu wa anna Allaha innama salatahum alaihi bidzambihi. Jadi ketika ada orang menzalimi kita, ada orang yang mengkhianati kita, ada orang yang berbuat jelek kepada kita, ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ujian dan cobaan kepada seseorang kecuali dikarenakan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa kepada kalian daripada sebuah musibah, ketahuilah bahwasannya itu dikarenakan tangan-tangan kalian sendiri, dikarenakan dosa-dosa kalian, dikarenakan maksiatnya kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni
memaafkan kebanyakan dari dosa kalian. Tadi maksudnya seperti diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang dilakukan oleh manusia dari dosa yang mereka lakukan, maka tidak ada satupun manusia lagi berjalan di muka bumi ini. Hilang semuanya, hancur semuanya manusia di muka bumi ini karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Makanya secuil dari ujian yang Allah berikan kepada kita tadi dari maksiat yang kita lakukan. Nah, ketika Allah memberikan ujian kepada kita tadi, ujian berupa apa? Dikhianati oleh orang, dizalimi oleh orang. Maka hal yang harus kita introspeksi diri, ini karena dosa saya, ini karena maksiat saya. Mungkin saya pernah menzalimi orang lain 10 tahun yang lalu. Saya lupa perbuatan itu, tapi Allah yang ada di atas kita gak pernah lupa dari apa yang kita lakukan. Ya, nah ketika kita menyadari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini karena kan dosa kita, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu bukan, ya, kita klarifikasi. Kita kan suka yang pertama kita pikir apa? Klarifikasi. Itu dulu yang kita pikirkan. Ada orang mengkhianati kita, ada orang menggibai kita, ada orang menyebarkan fitnah yang gak baik tentang kita. Ya, langsung tuh status Facebooknya itu berhari-hari itu. Saya gak demikian, saya gak begini, ini buktinya, dan lain sebagainya. Ya, ini yang pertama kita lakukan. Dan itu menghabiskan waktu kita. Dan bapak dan ibu jangan berpikir netizen itu akan menerima apa yang kita ngomong. Belum tentu diterima. Iya, maka hal yang harus kita lakukan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kita mensucikan diri kita. Kalau kita ingin mensucikan diri kita di hadapan manusia sementara kita masih kotor di hadapan Allah, apa manfaatnya? Apa faedahnya? Gak ada faedah sama sekali. Iya, Rasulullah, kita perhatikan kondisi Nabi kita Muhammad SAW. Ketika seorang pemuda yang bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi datang dari negeri Yaman. Dia seorang musyrik. Ya, tidak ada keinginan sama sekali untuk masuk Islam. Nggak ada. Tapi dia hanya ingin pergi ke Mekah, tawaf dengan gaya, dengan caranya dia, bukan dengan cara Islam. Kemudian disambutlah beliau oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya dari pembesar-pembesar Quraisy. Dan kemudian setelah dijamu, mulai mereka berkata, "Wahai Tufail, hati-hati kamu dengan Muhammad." Di sini ada seorang laki-laki mengaku dia sebagai nabi. Dia telah memecah belah di antara kami. Dia telah mengolok-olok agama nenek moyang kami. Dia telah menghancurkan persatuan di kota Mekah ini. Hati-hati kamu dengan dia. Jangan sampai kamu mendengar apapun kalimat dari dia karena dia ini penyihir. Ya, sampai-sampai kata Tufail bin Amr, semua cacian dan makian mereka perdengarkan di telingaku. Sampai-sampai aku takut dan khawatir sekali ya akan bertemu dengan Muhammad ini. Akhirnya dia pergi ke Mekah, ke Ka'bah. Dia tawaf di situ. Dari kejauhan dia melihat seorang laki-laki. Ya, akhirnya dia tertarik sampai dia berada di samping Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu Nabi sedang membaca ayat Al-Quran. Kemudian Tufail berkata, "Ya Tufail, engkau adalah orang yang cerdas. Kalau seandainya apa yang diucapkan dia benar, apa yang menghalangi engkau untuk menerima imannya?" Ya. Dan kemudian mulailah dia berkata, "Wahai Muhammad, aku sudah mendengar hal-hal yang tidak baik tentang dirimu. Sampai-sampai aku berusaha untuk menutup telingaku supaya tidak mendengar apapun kalimat dari engkau. Tapi sekarang aku ingin mengetahui apa sebenarnya apa yang kau ajarkan." Rasulullah apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan apa mereka ngomong ke saya. Gak ada apa-apa. Gak benar, bohong, mereka pendusta semua. Gak ada. Nabi lebih fokus dengan hal yang lebih bermanfaat. Rasulullah sebutkan Islam demikian, tauhid demikian, Allah yang kita sembah demikian, demikian dan demikian. Kemudian dia masuk Islam. Dalam keadaan orang yang mencela Rasul sudah pasti 1.000.000% salah. Sepakat? Orang yang mencela kita bisa benar 100%. Kan begitu? Bisa benar setengahnya, bisa salah setengahnya. Kan begitu kan? Ada orang mencela kita, nggak mungkin kita benar semua kan? Bisa jadi
sebagian kalimat yang dia cela kita benar gitu loh. Tapi Nabi kita SAW sudah jelas 100% salah apa yang mereka sematkan kepada Nabi kita. Tapi beliau nggak fokus dengan hal-hal yang nggak penting. Ya, maka ibu-ibu dan bapak-bapak, klarifikasi nanti yang terakhir. Ya, yang paling penting kita perbaiki diri dulu kita dengan Allah. Ini karena dosa saya, ini karena maksiat saya. Ini ujian karena kesalahan yang saya lakukan. Saya harus memperbanyak istighfar. Saya harus banyak mohon ampun kepada Allah. Saya harus memperbaiki diri. Saya sudah sebutkan tadi kisah Nabi Adam alaihissalam dan kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika diuji dan dicoba oleh Allah. Mereka mengaku kami adalah orang-orang yang zalim. Kami adalah orang-orang yang berbuat dosa. Kami orang-orang yang berbuat maksiat dalam keadaan mereka adalah nabi-nabi yang ma'sum. Nabi-nabi yang terjaga. Kalaupun mereka berbuat kesalahan, itu kesalahan yang kecil. Dan bersama dengan itu mereka sudah bertaubat dan beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, beliau mengatakan wala yakhafanna 'abdun illa dhanba. Tidaklah hal yang dikhawatirkan oleh seorang hamba sebenarnya dosa yang harus dia khawatirkan. Dosa dan maksiat kita yang perlu kita khawatirkan. Ya, kita nggak perlu khawatir. Ini kalau seandainya saya meninggal, anak saya masih siapa yang akan menafkahi? Ya kalau seandainya saya pensiun, biaya hidup semakin tinggi di Kuala Lumpur, biaya semua sewa mahal dan lain sebagainya, kira-kira saya bisa nggak hidup? Itu nggak perlu kita khawatir Bapak dan Ibu-ibu. Iya, yang kita khawatirkan adalah dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini yang akan membuat kita lemah. Ini yang membuat kita hancur. Ini yang membuat kita malapetaka. Adapun masalah harta, masalah rezeki, itu sudah dijamin oleh Allah. Saya ingin tanya sama ibu-ibu dan bapak-bapak, mana yang lebih pasti untuk kita? Mati atau rezeki? Mati atau rezeki? Mati lebih pasti ya. Sepakat semuanya? Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah mengatakan seseorang tidak akan dimatikan oleh Allah sampai semua rezeki yang Allah takdirkan kepadanya telah dia nikmati. Jadi mana lebih pasti dulu? Rezeki dulu sudah pasti setelahnya mati. Jadi kalau kita yakin kita pasti akan mati, rezeki kita itu sudah lebih pasti daripada kematiannya kita. Sepakat nggak ibu? Nggak sepakat nggak ada masalah. Ini hadis Rasulullah. Nggak percaya itu nggak memudaratkan hadis Rasulullah, memudaratkan diri kita sendiri. Kan seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, ya, kita terpleset masuk ke lubang buaya, masuk ke lubang singa. Kalau besok masih ada jatah makan nasi lemak burung hantu, nggak mati kita, akan tetap makan besok. Itu sudah pasti. Nggak akan mati. Itu jaminan itu. Iya, ketika terjadi tsunami di Aceh, Bapak dan Ibu, itu ada orang digulung sama air itu sampai kiloan meter. 5 kilo terdampar dalam air, masih hidup sampai hari ini. Iya, secara teori ini nggak akan hidup nih orang seperti ini bawah air laut. Tapi karena memang rezeki dia masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun sekian, dia terus akan hidup. Ya, jadi ketika seseorang itu yakin mati itulah sebuah kepastian, maka rezeki itu juga sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu kita khawatir dengan rezeki ini. Terus bekerja, terus mencari nafkah, terus mencari sebab-sebab, udah jangan perlu khawatir. Yang kita khawatir dosa kita ini nih. Dosa kita sudah diampuni belum oleh Allah, sudah dimaafkan oleh Allah atau tidak, sudah dihapus, tidak ada catatan amalan kita. Ini paling terpenting. Karena inilah yang akan memberikan kehancuran di dunia dan di akhirat kita. Baik, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, bahwa dari ibu dimuliakan oleh Allah, ayashhada al-abdu, seseorang mempersaksikan ketika dia bersabar dengan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, Allah telah mempersiapkan kepadanya pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Dalam ayat Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha.
Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan dari kejelekan dan kejelekan yang semisalnya. Faman 'afa, siapa yang memaafkannya, wa aslaha, dan dia memperbaikinya, apa kata Allah? Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya itu akan didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika kita membalas, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita merasa puas dengan balasan tersebut. Udah selesai. Kita nggak dapat apa-apa lagi. Tapi dengan kita bersabar dari gangguan manusia tadi, dari kezaliman yang mereka lakukan, kita bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik untuk kita. Iya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, bukan hanya hal-hal yang sifatnya fisik saja. Di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau suka memberi maaf kepada orang yang menzalimi beliau. Dalam kondisi yang sangat terjepit, dalam kondisi yang tertekan, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan maaf. Pada satu hari, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah mengalami masa-masa yang lebih sulit daripada masa di perang Uhud?" Kata Nabi, "Iya, ada sesuatu hal yang lebih sulit aku alami dalam hidupku, melebihi dari perang Uhud." Kata Rasulullah. Kita ketahui di perang Uhud Nabi terperosok ke dalam lubang. Ya, sampai-sampai Nabi harus lari. Ya, dan kemudian besi itu tertancap ke pipinya Rasulullah. Sampai-sampai seorang sahabat Rasulullah yang waktu itu dia tidak mencabut besi tersebut dengan tangannya. Karena kalau dia cabut dengan tangannya, hanya Rasulullah yang merasakan sakit. Dia tidak merasa sakit, tapi dia cabut itu dengan giginya supaya sama-sama merasakan sakit. Dia merasakan sakit dan Nabi juga merasakan sakit. Iya, dan ternyata kondisi itu jauh lebih ringan dibandingkan kondisi ketika beliau pergi ke Taif. Di tahun itu Khadijah meninggal. Khadijah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah meninggal dunia di tahun itu. Paman beliau juga meninggal. Musyrikin semakin kuat menekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga untuk menghibur diri beliau dan dengan tekanan-tekanan yang begitu kuat, Nabi pergi ke Taif. Beliau berharap penduduk Taif itu bisa menerima dakwah beliau. Dan ternyata sebaliknya yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya orang-orang dewasa, anak-anak kecil, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, kalau kita dihina oleh orang yang seumuran dengan kita sakit, tapi tidak sesakit kalau yang menghina kita anak kecil. Anak-anak kecil keluar menghina Rasulullah dan mengusir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan bagaimana perasaan Nabi pada waktu itu. Di tengah perasaan tertekan dan sedih, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh Allah malaikat. Yang malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, ya kalau seandainya engkau ingin aku menghimpitkan mereka di antara gunung ini, aku akan himpit mereka semuanya." Yang menawarkan bukan bintang satu. Iya, kita kadang cuma punya teman polisi, tentara bukan bintang, masih bunga. Saya nggak tahu kalau di sini. Kalau bintang itu masih bunga, apalagi masih balok, itu gayanya luar biasa. Ini saya punya teman, saya punya saudara di polisi. Bunganya dua. Hebat, sok hebat gitu. Saya balas dia apa yang dia lakukan. Ini malaikat. Iya, dalam sebuah hadis malaikat itu dengan satu pukulan itu bisa memasukkan orang dalam neraka 60.000 orang. Bisa difahami bagaimana kekuatannya malaikat yang didatangkan oleh Allah untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah berkata, biarkan mereka. Mudah-mudahan ada orang-orang yang ada di antara mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ini akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat. Iya, ini kondisi Nabi kita dalam keadaan beliau marah, tapi beliau bisa menahan emosi beliau, tidak mau membalas. Ya, jadi jangan sampai yang awalnya kita orang yang dizolimi berubah menjadi orang yang menzolimi. Apa maksudnya?
Dia mengucapkan kepada kita 2 kalimat. Si fulan begini dan begini. Kurang ngajar dia. Kita keluarkan 10 kalimat. Zalim gak kita? Kita sudah zalim. Yang tadinya kita terzolimi, yang doa kita akan bisa tembus ke langit kalau kita berdoa, tapi kita membalas dengan 10 kalimat. 8-nya lebih. Ya, berubahlah kita menjadi orang yang menzolimi. Karena kita manusia, kalau sudah membalas itu biasanya sudah berlebih-lebihan. Allah memberikan kepada kita batasan, silakan engkau balas. Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau seandainya ada orang berbuat jelek kepadamu, maka balaslah yang semisal dengannya. Tapi kalau engkau mau bersabar, kata Allah, maka itu lebih baik kepada engkau. Jelas? Ini batasannya. Kalau ingin membalas, silakan. Tapi kita nggak dapat pahala. Dan ada kemungkinan kita membalas dengan lebih. Dan kita akan berubah menjadi orang yang terzalimi. Menjadi orang yang menzalimi. Cukup bagi kita, sudah kita beristighfar sama Allah. Kita mengharap mudah-mudahan ini pahala untuk saya. Dan akan menjadi bekal ya untuk saya nanti kelak di yaumul qiyamah. Kemudian yang kelima, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang keempat. Baik, Masya Allah. Berarti ibu-ibu fokus ini. Tapi yang keempat, ayasyhada annahu idza 'afa wa ahsan aw rafa dzalik min salamatil qalbi li ikhwani. Ya, seseorang ketika dia memaafkan, iya, maka akan terwariskan dalam hatinya, terwariskan dalam kalbunya keselamatan dari saudara-saudaranya. Dia nggak punya musuh dalam hidupnya. Si fulan berkata kepada kamu demikian, mungkin dia nggak sengaja. Si fulan dia mengambil hartamu, mungkin anak dia sedang sakit, dia butuh uang, dia nggak punya cara kecuali dengan mengambil harta saya. Ya, si fulan memfitnah kamu demikian. Mungkin memang saya salah. Mungkin saya keliru. Apa yang telah saya lakukan kepada dia? Subhanallah. Tenang gak hidup kita? Tenang sekali. Ada satu syekh, ya namanya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ada orang-orang datang kepada syekh, mengadu kepada syekh dan melaporkan kepada syekh apa yang orang-orang sampaikan kepada beliau, tentang beliau. Kata syekh, ya, tidak semua apa yang disampaikan tentang saya, ya, saya ulang. Tidak semua apa yang orang kritik tentang saya itu semua salah. Ada benarnya apa yang dia kritik kepada saya. Dan tidak semua apa yang saya bicarakan tentang dia semuanya benar. Gak semua benar apa yang saya bicarakan tentang dia. Ya sudah, selamat. Maksudnya beliau tidak berkomentar kecuali dengan kalimat yang saya sebutkan tadi. Berat gak ibu-ibu? Ini khusus kepada ibu-ibu saya tanya. Berat gak? Umum. Itu kemarin saya dengar si fulana bilang jilbabnya sudah kuno. Model jilbabnya sudah ketinggalan zaman. Kira-kira gimana komentar ibu-ibu? Kurang. Mungkin udah macam-macam ngomongnya. Enak aja ini saya beli di Perancis ini jilbab. Mungkin seperti itu kan? Karena manusia itu sifatnya suka membela diri. Dia nggak suka kalau dia itu dihina. Itu sifatnya manusia. Tetapi syariat menuntut kita untuk apa? Supaya hati kita itu tetap dalam keadaan tenang. Ya, karena hal yang paling membuat seseorang itu tidak bahagia, para hadirin dan hadirat, ketika kita mengomentari semua komentar manusia kepada kita. Ya, ketika kita sibuk untuk mengurusi urusan manusia, ini pekerjaan yang paling berat. Ya, makanya jangan mengurusi apa yang bukan urusan kita. Di situ kita akan tenang. Kita sekarang berada di zaman ya media sosial. Semua orang menampakkan apa yang dia punya di media sosialnya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, setiap hari yang dilihat status WA orang, itu senang atau bahagia atau susah hidup kita? Setiap hari tuh. Udah lihat pagi murojaah lagi siang sore hari. Ya, si fulan sold out. Ya, jual ini sold out, jual ini sold out. Kita nggak sold out dari pagi.
jual jilbab, jual makanan, jual ini, jual itu, sold out terus. Sakit hati nggak kita? Sakit hati. Iya, makanya jangan banyak mengikuti akhbar manusia, kita akan sakit hati. Ya, lihat dia sama suaminya mesra, suami saya nggak pernah kayak gini buat saya. Ya, dia suaminya kirim kalimat-kalimat cinta di screenshot, ditaruh di WA saya. Suami saya jangankan kalimat mesra, cuman manggil sayang aja nggak pernah. Akhirnya membuat kita nggak pernah bahagia hidup kita. Hidup kita akan selalu sempit. Kita akan selalu terlihat kebahagiaan dimiliki oleh orang lain, sementara kebahagiaan yang kita punya, yang dimimpikan oleh orang-orang lain itu terjadi terlupakan. Karena sibuk mengikuti berita-berita manusia. Ya, maka ini hal yang harus kita jauhi, Bapak dan Ibu ingin bahagia. Kita ingin menikmati kebahagiaan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, karena orang yang paling bahagia hakikatnya di dunia inilah qanaah. Qanaah itu kata para ulama, ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ya, ini suami ibu-ibu yang ibu-ibu punya hari ini, alhamdulillah, syukuri. Dengan segala kekurangan dia punya. Jangan terkecoh, tertipu dengan media sosial yang terkadang cuman konten. Iya, begitu juga ibu-ibu, bapak-bapak hari ini punya istri. Qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan, itu yang terbaik untuk kita. Ya, jangan ya kita seperti pepatah Indonesia, kebun tetangga itu lebih subur daripada kebunnya kita. Itu kata pepatah, itu bukan hadis Rasulullah, tapi itu hakikatnya kehidupan. Betul nggak? Kalau lihat istri orang, kenapa istrinya lebih cantik? Bukan istri orang itu lebih cantik, kitanya yang kurang syukur. Ya, bukan suami orang yang lebih baik, ibu-ibu, tapi kitanya yang tidak bersyukur apa yang telah Allah berikan kepada kita. Iya, karena perlu kita ketahui apapun yang kita punya hari ini, apapun itu dimimpikan oleh jutaan manusia di belakang kita. Itu harus kita sadari. Apapun yang kita punya hari ini, kita punya pasangan hidup seperti ini, punya harta seperti ini, punya kerjaan seperti ini, itu dimimpikan oleh banyak orang. Ya, maka jangan sering melihat nikmat yang orang miliki sehingga kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang paling bahagia adalah orang yang mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis. Rasulullah mengatakan dalam hadis tersebut, si fulan penghuni surga. Si fulan penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Umar atau yang lainnya penasaran. Apa amalan orang ini? Dia masih hidup di dunia, tetapi sudah dikhabarkan sebagai penghuni surga. Kemudian tiba-tiba menginaplah beliau di rumah sahabat ini beberapa malam. Dan kemudian beliau tidak melihat amalan-amalan yang istimewa. Salat malamnya biasa, puasanya biasa, semuanya biasa. Kemudian tanya, fulan, apa amalan engkau sehingga Rasulullah mengkhabarkan engkau sebagai penghuni surga? Kemudian kata Nabi SAW, kata sahabat ini, saya gak punya apapun kecuali apa yang kamu lihat, amalan saya. Tetapi saya berusaha untuk menjaga hati saya agar jangan ada rasa kebencian sedikit pun dengan saudara-saudara saya muslimin dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Itu saya jaga hati saya. Allah memberikan kepada dia si fulan, aku jaga hatiku jangan sampai aku benci dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Amalan ini mengantarkan sahabat ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu-ibu, sering-sering kita baca Quran untuk melembutkan hati kita. Ya, tapi kalau kita sering-sering lihat media sosial dan jarang baca Quran, jarang hadir di majelis ilmu, hidup kita akan selalu sempit. Ya, hidup kita akan selalu dalam keadaan galau. Kita gak pernah punya kelapangan hati dan kelapangan jiwa. Karena kita akan selalu terlihat kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian selanjutnya, kajian kita sampai 8.15 ya. 4 menit lagi. Oh, 9.15 ya. Ini sekarang 9:11 menit ya. Oke. Yang kelima disebutkan di sini,
Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah seseorang ketika dia berusaha untuk membalas kejelekan yang dibuat oleh seseorang, kecuali itu akan mewariskan kepadanya kehinaan. Jadi kita berpikir dengan saya membalas, maka saya ini akan terangkat derajat saya. Iya, kita akan menampakkan kepada dunia saya ini orang yang hebat. Saya mampu untuk membalas. Tapi sebenarnya orang yang hebat bukanlah demikian. Orang yang hebat adalah orang yang ketika dia mampu untuk membalas, tapi dia tidak membalas. Seperti kondisi dan keadaan Nabi kita Muhammad SAW tadi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba kelebihan dengan dia memaafkan, kecuali apa? Itulah kemuliaan untuk dirinya. Dengan kita memaafkan, itulah kemuliaan untuk diri kita. Iya, masalah yang kecil, masalah yang besar kita kecilkan. Masalah yang kecil kita hilangkan. Jangan sebaliknya. Masalah yang kecil dibesarkan, masalah besar lebih dibesarkan. Maka itu akan menghilangkan konsentrasinya kita. Ini akan menghilangkan fokusnya kita. Ibu-ibu yang berdagang, yang berniaga pasti nggak punya mood, pasti nggak punya keinginan untuk berniaga lagi karena sibuk untuk memikirkan bagaimana cara saya membalas. Apalagi seorang thalib penghafal Quran, buyar semua pikirannya. Dia akan mencari bagaimana cara untuk membalas si fulan yang telah menzalimi dia. Dan ini akan menghabiskan waktu kita. Ibu-ibu gak bisa melayani suami dengan baik, sibuk memikirkan apa balasan yang pantas untuk dia. Kita mengharap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan terakhir, saya tutup, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa mengatur mulutnya manusia, tidak akan bisa. Yang bisa kita atur adalah telinga kita, dan kita atur adalah hatinya kita. Mulutnya manusia kita nggak bisa mengatur. Kita nggak bisa menutup mulut manusia, nggak bisa. Kita nggak bisa mengatur tulisannya manusia, nggak bisa itu. Sesuatu yang sifatnya mustahil. Allah Rabbul Alamin yang menciptakan manusia, memberikan rezeki kepada manusia, yang Maha Rahim, yang Maha Rahmat, tidak selamat dari lisan-lisan kotornya manusia. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata bahwasanya tangan Allah itu terikat, tangan Allah terbelenggu, Allah kikir, Allah pelit. Allah Rabbul Alamin gak selamat dari mulut-mulut kotor manusia. Apakah orang-orang seperti saya dan kita semuanya yang sangat banyak kekurangan, kita menginginkan akan terjaga diri kita dari mulut manusia? Ini sesuatu yang gak mungkin terjadi. Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bersih hatinya, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang gak pernah mendolimi manusia yang lainnya, manusia yang gak pernah menyakiti hati manusia. Tapi subhanallah, gak selamat juga dari mulut-mulut manusia. Ada yang menuduh istri Nabi kita sebagai pelacur. Ujian gak ini? Ada yang memberikan racun untuk Nabi kita. Ada yang menyebarkan isu Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Segala macam ujian. Nah kalau seandainya Rasulnya kita, manusia yang paling terbaik, tidak selamat dari mulutnya manusia, apakah kita berharap orang seperti kita akan selamat dari mulut manusia? Maka ini sesuatu yang tidak akan mungkin bisa kita atur. Tetapi yang bisa kita atur, kita tutup telinga kita, dan kita jaga hati kita, dan kita fokus apa yang lebih bermanfaat untuk hidup kita, untuk dunia kita, dan juga untuk akhirat kita. Dan tinggalkan semua ucapan manusia. Sebagaimana kata seorang penyair, kalau seandainya setiap anjing yang menggonggong itu dilempari kerikil, maka kerikil itu akan mahal harganya. Maka biarkan manusia dengan segala ucapannya. Kalau memang ucapannya itu tersebut adalah ucapan yang memang benar pada diri kita, kita tinggal mengintrospeksi diri, kita memperbaiki diri, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, menutup aib-aib kita, udah selesai. Dan kemudian kita fokus
dengan keluarga kita, fokus dengan mengurusi anak-anak, mengurusi suami, para suami fokus dengan mencari nafkah, ya bekerja untuk bisa membahagiakan anak-anaknya, membahagiakan istrinya, ya memberikan hadiah untuk istrinya, memberikan hadiah untuk anak-anaknya, itu jauh lebih bermanfaat daripada ya sibuk untuk mengurusi omongan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Saya buka untuk sesi Q&A. Kalau ada sesiapa ada soalan, mungkin kita boleh ambil beberapa soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ada satu pertanyaan, insyaallah. Terkadang kita iri terhadap kehidupan orang-orang yang soleh. Tapi kehidupan orang soleh pasti diliputi dengan segala ujian. Ya. Sedangkan kita terkadang takut akan ujian Allah itu karena kita takut tidak kuat menjalankan dan akhirnya kita akan menjadi kufur atas nikmat Allah. Sedangkan bukankah untuk menjadi soleh pasti melewati ujian dari Allah yang sangat berat? Bagaimana solusinya, Ustaz? Jazakallah khair. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang telah kita isyaratkan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menguji seseorang itu dengan kadar keimanannya. Dengan kadar keimanannya. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di atas dari kadar keimanannya dia tadi. Namun ketika kita mendapatkan ada orang-orang yang mereka tidak siap dengan ujian tadi, maka bukan ujiannya yang besar, akan tetapi hatinya lah yang lemah. Saya sebutkan logikanya begini. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat, puasa, haji dan yang semisalnya adalah syariat yang mudah untuk orang lakukan. Ya, buktinya ada orang-orang yang belum balik, anak-anak masih belum balik, dia bisa sholat 5 waktu. Ada orang yang sudah balik, dia tidur di masjid. Ketika dikumandangkan adzan, kalau dia pergi ke toilet berwudu dan kemudian dia kembali ke masjid, mungkin hanya 5 langkah, 10 langkah. Tapi dia bisa jalan 100 langkah menjauh dari masjid. Ya, nah ini apakah karena sholatnya yang berat atau hatinya yang lemah sehingga dia tidak mampu menjalankan perintah Allah? Sholatnya yang berat atau hatinya yang lemah? Hatinya yang lemah. Nah demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dan mencoba seseorang, kemudian dia tidak sabar dalam ujian tadi, dia mengeluh, dia berkeluh kesah, dia bersuudzon kepada Allah, ketahuilah bukan ujian yang Allah berikan kepadanya terlalu berat, tapi apa? Hatinya yang lemah, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia diuji, dia merasa ujian itu sangat besar untuk dirinya. Maka disinilah ya hal yang perlu kita lakukan. Kita harus benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ketaatan ini, dalam menjalani keistiqomahan ini, dalam menjalani ketaatan ini. Dapat kebaikan yang kita lakukan. Siapa yang seseorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita untuk melewati masa-masa ujian tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ihfadillah yahfadka." Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Itu jaminan dari langit ketujuh yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjaga Allah, menjaga batasan Allah, menjaga ketaatan kepada Allah, menjaga keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga dia. Itu sebuah kepastian. Maka tidak ada satupun orang-orang yang mukhlisin kecuali di situ kita mendapatkan penjagaan dari Allah Rabbul Alamin. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah, dicoba dengan ujian yang sangat besar. Apa ujiannya? Ujiannya beliau diajak berzina oleh seorang wanita yang sangat cantik jelita. Yang kedua, kalau beliau tidak berzina, beliau akan diancam, dipenjara oleh wanita ini. Yang ketiga, pintu sudah tertutup semuanya, nggak ada yang lihat.
Yang keempat, Nabi Yusuf masih pemuda yang syahwatnya sedang naik-naiknya. Ini ujian berat nggak ini? Yang keempat, Nabi Yusuf itu tidak berada di negerinya beliau sendiri, beliau berada di negeri orang lain. Kan biasanya orang kalau dia berada di tempat dirinya sendiri kan agak-agak malu-malu buat dosa kan? Ya lihat, ada tetangga nanti. Kan begitu. Tapi kalau dia pergi keluar yang orang nggak kenal, dengan dia akan lebih mudah dia berbuat dosa. Iya. Nah, hal-hal yang membuat Nabi Yusuf terjatuh dalam zina itu banyak faktornya. Tapi subhanallah, Allah yang menjaga Nabi Yusuf alaihissalam untuk tidak berzina. Ya, ancamannya penjara kalau tidak mau berzina. Ya, di penjara, benar di penjara akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam kan? Tapi subhanallah, Allah jaga Nabi Yusuf. Dan kisah Nabi Yusuf menjadi kisah yang terindah dalam Al-Quran dan akan dibaca oleh manusia sampai yaumul qiyamah dan menjadi role model buat seorang pemuda dalam menjaga keimanannya ketika diuji dan dicoba oleh Allah. Maka disinilah yang paling terpenting. Nggak perlu kita pikirkan kira-kira saya bisa bersabar nggak ya dengan ujian. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita memupuk keikhlasan tadi, memupuk keyakinan tadi. Ya, maka disitulah Allah akan mendatangkan kepada kita pertolongannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.